Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, channel Macan Susur. Kali ini saya mau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya, tentang perjalanan saya kemarin waktu pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Yang paling banyak dipertanyakan adalah tentang mendaftar IMEI dan tata cara untuk pulang ke Indonesia. Apa aja dokumen-dokumen yang perlu saya bawa dan memperlancar perjalanan saya. Yang pertama ya, kalau nggak pengen di karantina secara massal atau bareng-bareng di Wisma Atlet, teman-teman bisa tes PCR dulu dari negara asal. Dan negara asal saya kebetulan adalah Hong Kong, jadinya saya tes PCR dari Hong Kong. Dan tes PCR itu biasanya seharusnya dibiayain sendiri oleh kita sendiri, itu biaya pribadi. Tapi berhubung alhamdulillah majikan saya baik, jadi diongkosin atau dibayarin sama majikan saya. Dan ongkos tes PCR yang merekomendasikan adalah majikan saya. Ongkos PCR-nya itu 1.200 ya teman-teman. Kalau di cruise di Indonesia sekarang cruise berapa? 1.800 kaliin 1.800 kaliin 1.200 ya, rupiahnya segitulah. Saya tes PCR-nya itu 4 hari sebelum terbang saya, jadwal terbang saya ke Indonesia. Jadinya saya telepon dulu ke medikalnya. Saya bertempatan di daerah Yuen Long, jadi saya menelpon klinik di daerah Yuen Long. Itu di New Town Medical Center ya, itu cabangnya ada di mana-mana. Dulu sih katanya 900 dan sekarang sudah naik 1.200 dolar Hong Kong ya teman-teman ya. Setelah telepon itu perawatnya itu mengarahkan kapan kita akan dites, berapa hari sebelumnya gitu. Terus saya telepon, kemudian susternya mengarahkan, saya 4 hari sebelumnya saya telepon, kemudian besoknya saya diarahkan untuk datang ke klinik, kemudian disuruh cek data ya, seperti suruh bawa paspor sama KTP. Itu penting karena data diri kita ya, jadi paspor jangan lupa dibawa. Kemudian saya diarahkan lagi keesokan harinya, waktu datang hari pertamanya 3 hari sebelum penerbangan saya dikasih juga botol kecil untuk dahak, untuk swab test ya, dari dahak pagi hari. Keesokan harinya pagi hari kita harus menyerahkan sebelum jam 9. Jadi aku jam 8.30 udah nyerahin. Terus satu hari sebelum penerbangan saya udah mendapatkan hasil tesnya. Alhamdulillah negatif. Itu syarat pertama untuk penerbangan pulang ke Indonesia. Oh iya, sebenarnya ini syarat kedua. Syarat pertama adalah mempunyai tiket dulu, kapan kita akan terbangnya ya. Itu tiket itu harus dulu punya tiket dulu, karena kalau nggak ada tiket untuk cek tes swab testnya ini, pihak medikalnya juga menanyakan kapan kita terbangnya. Jadi nomor 1 harus punya tiket pesawat dulu, kapan kita terbangnya ya. Udah, berarti dua-duanya. Dan masalah ketiganya kita harus mendownload e-hack. Nah, saran saya, kalau sudah mendownload e-hack, kita mendaftarkan nama kita, pokok nomor paspor dan terus kita mendapatkan code itu, barcode, kita screenshot. Karena kalau di Soekarno Hatta itu kita nggak tahu kita
punya sinyal atau enggak. Karena kebanyakan teman-teman satu penerbangan sama saya banyak masalah tentang sinyal. Mereka udah mendaftar dan lupa screenshot. Jadi itu kesalahan mereka. Jadi harus meregister ulang. Atau juga di sana sebenarnya ada register manual, tapi kita punya barcode jadi lebih gampang. Kalau kita mau transit kan harus cepat ya, karena saya juga transit ke Lampung, jadi harus cepat. Dan saran saya harus barcode-nya itu di screenshot dan sisihkan di album fotonya, dinamakan dokumen atau apa. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, masalah yang keempatnya ini, kita yang kalau TKW atau mbak-mbaknya yang habis dari luar negeri punya masalah, punya itu HP yang dari luar negeri, kalau masuk Indonesia sekarang nggak ada sinyal. Nah itu kita harus daftar nomor IMEI kita, daftar nomor IMEI beserta apanya. Dan kalau sudah, cara mendaftarnya juga gampang, bisa langsung di Google atau download dulu download aplikasinya Bea Cukai, itu lebih gampang. Setelah itu di screenshot dan di barcode-nya itu di screenshot ya, dan disisihkan di album dokumen. Jadi lebih menggampangkan kita untuk perjalanan kita. Untuk yang punya tiket online juga disarankan untuk di screenshot, karena banyak banget masalah mbak-mbaknya itu yang sepenerbangan sama saya yang punya online tiket, dia nggak ngeprint tiketnya, dia pakai HP-nya, dan kemudian di Jakarta, di Soekarno-Hatta sulit banget terjangkau internetnya. Jadinya ya untuk jaga-jaga ya, kalau nggak kita print tiket pesawat kita, ya kita screenshot itu penerbangan tiketnya dan sisihkan di album dokumen, jadi kita gampang mencarinya. Dan masalah IMEI itu kalau sudah daftar minimal ya, maksimal satu orang hanya 2 HP yang boleh didaftarkan. Dan kalau yang di atas 7 juta HP-nya, harga 7 juta, kita dikenakan Bea Cukai 10% dari harga HP. Semisal ya harga HP-nya 13 juta semisalnya, dan kalau yang bebas Bea Cukai hanya 7 juta. Jadinya yang belum di Bea Cukai kan masih 6 juta kan, 6 juta per 10%-nya berapa. Nah itu nanti dikenakan, dan saya itu kena 812.000 apa ya? Ya, 821.000. Ya. Itu HP 2 saya, HP Samsung A70 sama Huawei Nova 4. Untuk saran saya untuk memudahkan perjalanan yaitu kita screenshot semuanya apa yang kita perlukan, karena kita nggak tahu kendalanya internet di Jakarta atau di tempat tujuan kita saran saya itu pribadi saya di screenshot aja. Dan kalau yang belum punya tes PCR, nanti ada yang mengarahkan untuk pokoknya digiring ke arah ke Wisma Atlet. Pasti ditanyakan punya surat PCR gitu, banyak petugasnya yang menanyakan. Setiap gerbong pasti ditanyakan. Tapi alhamdulillah so far so good, jadinya gampang perjalanan itu, karena itu ada di screenshot jadinya gampang, tinggal ngetutin itu barcode-nya itu. Jadi kita nggak usah perlu ngisi formulir. Kalau yang belum ngisi itu e-hack melalui online, kita perlu ngisi kayak gini. Dan itu ya lumayan makan waktu kan, kita harus tanya-tanya apa yang diisi, apa itu kan, kita harus buka-buka dokumen. Jadi saran saya supaya cepat perjalanannya, kita isi sebelum kita terbang, kita isi semua. Setelah kita isi, dapat barcode-nya. Nanti saya kasih contoh barcode-nya gimana. Terus
Setelah itu kita gampang tinggal ngasih kode barcode-nya, tinggal nanti petugasnya kasih tut itunya, scan. Kemudian sepertinya sudah ya teman-teman ya. Sepertinya udah. Jadi demikian, semoga info ini bermanfaat. Kalau kurang detail video tentang HP pendaftaran email, video sebelum ini saya udah upload. Silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.